Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkur Channel. Dan salam sepak bola buat semua yang menonton video ini walau di mana juga kalian berada. Guys, hari ini merupakan hari yang sangat penting dan hari yang sangat dinanti-nantikan oleh semua pendukung-pendukung Timnas Indonesia. Bukan sekadar pendukung Timnas Indonesia asal dari Indonesia, malah hari ini Timnas Indonesia se-ASEAN ya, satu ASEAN tertumpu mata mereka pada penampilan Timnas Indonesia. Hari ini Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain. Guys, bila saya melihat prestasi yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia, sehingga hari ini Indonesia berada satu level yang sangat tinggi ya. Dia mengalahkan negara tetangga di ASEAN ini kerana hanya satu-satu wakil tunggal yang berjaya ke putaran yang ketiga adalah Indonesia. Guys, untuk perlawanan pada malam ini pasti akan lebih seru ya, kerana dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang baru saja gabung dengan Timnas Indonesia seperti Eliano dan juga Max Hilgers. Ini merupakan kekuatan baru yang akan tampil pada malam ini. Sesungguhnya apa yang saya lihat ya, untuk Timnas Indonesia pasti akan ada kejutan pada malam ini guys. Dan bukan sekadar itu, apa yang menariknya dan juga agak satu perkara yang tidak ada di tempat lain adalah dukungan dari supporter Timnas Indonesia. Rupa-rupanya di Bahrain ya, sekitar negara-negara berhampiran ya, mereka bergabung ya, datang memberi dukungan untuk perlawanan pada malam ini. Nah, mereka di Timur Tengah ya, sebenarnya di Timur Tengah ini dia termasuk ya negara-negara seperti Arab, Qatar, Iran, Iraq, Jordan, Mesir, Turki dan juga sekitar di situ. Sebenarnya ramai orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negara sana. Tetapi atas rasa nasionalisme orang-orang Indonesia ini, dari segi sepak bola ya, mereka walaupun dari tempat-tempat yang lain bergabung ya, datang ke Bahrain untuk memberi dukungan atas perjuangan Timnas Indonesia. Hari ini label Timnas Indonesia sudah cukup tinggi ya. Tetapi walaupun sudah label yang sekarang ini, saya ada mendengar ya, ini masih belum lagi Pak Erick Thohir belum berpuas hati atas pencapaian yang ada sekarang ini. Nah, itulah rupa-rupanya walaupun apa yang kita lihat hari ini, penampilan Timnas Indonesia yang bagi saya memang cukup solid sudah, ini masih belum solid kata Pak Erick Thohir. Nah, jadi di Qatar akan berlaku perlawanan yang amat bersejarah ya pada malam ini. Kalau 12 tahun yang lalu Indonesia pernah dikalahkan oleh Bahrain ya, 10-0. Hari ini hari yang dinanti-nantikan oleh ramai pendukung Timnas Indonesia kerana pemain-pemain Timnas Indonesia sudah berbeda. Bukan pemain-pemain yang 12 tahun yang lalu. Hari ini pemain-pemain Timnas Indonesia grade A ya, seperti pemain-pemain yang begitu mahal ya, yaitu Max Hilgers. Dan dalam Timnas Indonesia ni ada pemain yang bermain di Serie A, merupakan kasta tertinggi di Liga Italia. Jay Eges merupakan salah seorang pemain Timnas Indonesia yang bermain di Serie A. Apapun guys, ribuan supporter akan membanjiri Bahrain. Sedangkan kalau mengikut apa yang saya dapat dari media sosial, tiket hanya diberi 2,000 saja. Jadi pendukung Timnas Indonesia ni ramai guys. Tetapi kenapa dikasih 2,000 saja? Apakah perlawanan sepak bola ini hanya perlawanan sekadar dua tim itu saja tanpa disaksikan oleh supporter ataupun dukungan daripada penonton? Itu persoalannya guys. Sedangkan ini adalah label dunia. Tetapi kalau dibuat di Indonesia, di Jakarta, di Gelora Bung Karno, pasti akan lebih ramai lagi pendukung Timnas Indonesia. Mungkin sebahagian yang perlawanan di Qatar ini, mungkin sebahagian dapat masuk stadion, mungkin sebahagian itu memberi dukungan dari luar. Tapi apapun, yang begitu menarik bagi saya adalah rasa dukungan supporter Timnas Indonesia ini di luar negara, sehingga mereka ni ada organisasi tersendiri ya untuk memanage ya bagaimana pengurusan dari segi
kehadiran supporter ini ke Bahrain. Mereka memudahkan urusan itu dari segi pengangkutan seperti bos ya, dari segi pembelian tiket. Nah, itu yang terdapat satu perbedaan yang saya lihat pada timnas Indonesia ni. Walau di mana juga mereka berada, tetap dari segi dukungan itu dukungan nasionalisme cukup tinggi, guys. Jadi apapun kita lihat di sini, ribuan supporter dari Qatar dan Arab akan mendukung timnas Indonesia di Bahrain. Kita lihat dulu dalam klip video ini. Apalagi main di Bahrain. Bahrain kita tahu kemarin ketika lawan Australia dia kan berhasil menang loh. Betul. Itu di kandangnya Australia loh. Australia dia kalahkan. Walaupun kemarin dibantai sama Jepang ya. Jepang mah nggak ada ampun gitu ya. Lihat permainannya Bahrain tuh. Dikit-dikit jatuh. Woi, bahaya nih. Apalagi ini kalau main di kandangnya. Woi, bahaya ya, guys. Kita siap-siap. Sikit-sikit jatuh. Tapi saya sih satu lagi senang juga karena ini supporter kita. Supporter. Dihubungi sama teman-teman dari Garuda Qatar. Mereka mau berapa bus datang ke sana. Nah, guys, berapa bus? Wah, merinding saya. Iya. Dari Arab Saudi pun datang. Baca mereka bilang udah nginap di sini, Bang. Kami nginap di sini kami. Waduh. Sampai nginap. Harusnya aku ke sana ya. Luar biasa. Mereka semua. Jadi mereka pokoknya bilang apa? Pokoknya Abang tenang aja. Selama kita main di Timur Tengah, kami yang nangani supporter katanya. Karena wow. Luar biasa, Bang. Iya. Luar biasa, betul. Pojok tuh pojok merah. Udah semua. Kayak ultras di situ. Kayak ultras atau sama La Grande gitu. Nah, mana timnas Indonesia main? Sana tuan rumahnya. Mereka bakal turun semua juga ke Bahrain tanggal 5. Wih, 5. Apa yang awal lagi aja orang? Gitu ya? Apa karena ada harapan tadi, Bang? Sama seperti kita aja yakin aku ini Indonesia ini pasti tanggal 5 ini yang namanya apa tuh? Nobar gila ini. Yakin aku gila nobar di mana-mana. Pasti rame di tiap daerah-daerah tuh pasti rame bikin nobar. Di mana-mana nobar. Ya sama juga kayak orang Indonesia di sana. Dan nobar ya. Ini loh. Nonton bareng kan, guys? Bang, kami bangga banget, Bang. Kenapa? Kan di sini kita dianggap negara bagaimana katanya. Karena banyak TKI kan. Ya. Tiba-tiba bisa seimbang lawan Arab Saudi. Jadi pride mereka sendiri ya. Pride sendiri. Dorang kaget. Apalagi kalau di sini kita menang. Wah. Apalagi kalau kita lolos Piala Dunia ya, udah nggak kebayang gitu, Bang. Gua nggak tahu lah. Apa tak lagi lolos. Nah, Bahrain mengalahkan Australia. Nah, itu lihat ya. Lepas tu Australia pula bisa diimbang oleh timnas Indonesia. Jadi dikatakan tadi 5 hari bulan tu kalau saya tengok di sini adalah berangkat ngumpul ya di Bahrain dalam pertandingan sebab hari ini 10 hari bulan adalah hari perlawanan timnas Indonesia. Jadi bila melihat ya sebagai tuan rumah Bahrain, kalaupun di kandang Australia, pemain-pemain Bahrain ini dikit-dikit jatuh. Ini merupakan satu perkara yang timnas Indonesia harus berhati-hati. Takut-takut mereka gunakan itu secara untuk mendapat poin ya, untuk seperti penalti, seperti dikenakan peraturan ya. Jadi ini yang harus diambil perhatian oleh pemain-pemain timnas Indonesia, karena salah satu cara yang saya lihat ya, kebanyakan pemain-pemain bola ini kalau mereka tidak dapat menggunakan secara fizikal, mereka menggunakan teknik, bagi saya ini teknik kotor lah kan guys, begitu pura-pura jatuh gitu. Jadi supaya wasit angkat kartu kuning, contohnya begitu. Jadi tapi bila saya melihat ya beberapa seri perlawanan yang Indonesia hadapi, pemain-pemain timnas Indonesia sudah cukup berdisiplinnya guys. Dari segi emosi mereka dapat mengawal emosi mereka. Dari segi tidak mudah terprovokasi itu juga pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah dapat menjaga perkara-perkara seumpama itu. Karena ya ini yang dirisaukan sebenarnya bila melihat ya Bahrain sebelum ini memang dia melihat Indonesia ini adalah tim yang ya bisa diremehkan lah, katakan begitu ya, sebab suatu ketika dulu dia pernah mengalahkan Indonesia sehingga 10-0. Jadi bila dia melihat penampilan timnas Indonesia yang mana Australia pun boleh diimbang oleh
timnas Indonesia. Arab Saudi juga demikian ya. Jadi ini merupakan satu suasana yang mungkin mengubah pola pemikiran pemain-pemain Bahrain, dan ini juga menjadi satu ancaman bagi mereka. Tetapi ialah kita risau mereka akan menggunakan pelbagai cara untuk melemahkan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Dan salah satu yang saya lihat dari segi tiket pun diberi kota sehingga 2,000 saja guys. Yang saya tahu stadion itu boleh menampung sehingga 35,000. Kenapa 2,000 saja supporter timnas Indonesia diberi ya? Sedangkan dari segi supporter timnas Indonesia, lihat sejak di sini dari Qatar datang, dari Arab Saudi datang, dan belum lagi bagi pendukung-pendukung pemain-pemain seperti pendukung Mes Hilgers, Eliano, J.I.J.S ya, sebab mereka masing-masing ada klub kan. Jadi pendukung-pendukung dari klub-klub mereka itu pasti akan memberi dukungan terhadap timnas Indonesia, karena dalam timnas Indonesia ini pemain-pemainnya semua pemain grade A ya. Jadi daripada itu saya melihat ribuan supporter dari Qatar ini yang buat, wih gila guys, ini betul-betul luar biasa. Tidak terdapat mana-mana. Rasa nasionalisme mereka itu memang cukup kuat lah guys. Walau di mana mereka berada, bukan sekadar di Indonesia, tetapi lihat saja di Bahrain main, dari Qatar turun, dari Arab Saudi turun, lain-lain lagi tempat turun, negara-negara yang ada di sekitar Bahrain itu. Jadi inilah satu kekuatan yang nomor 12 ya, ataupun pemain nomor 12 adalah supporter timnas Indonesia. Kalau dilihat ya, supporter timnas Indonesia ini betul-betul jiwa mereka, jiwa yang cukup luar biasa, sangat memberi kesan terhadap pemain-pemain, sehingga pemain-pemain dari luar pun ya, yang gabung dengan timnas Indonesia rasa begitu adem, begitu rasa terkesan dengan dukungan yang telah diberikan oleh pendukung timnas Indonesia ini terhadap mereka. Jadi pada perlawanan malam ini guys, semoga timnas Indonesia dapat meraih poinnya. Semoga timnas Indonesia menang, karena ini adalah wajah ASEAN ya, dari Indonesia, wajah ASEAN yang juga mewakili ASEAN, satu-satunya wakil tunggal yang akan berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali ini. Jadi kepada supporter, semoga dukungan kalian dapat memberi satu semangat yang luar biasa terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan kehadiran supporter akan memberi semangat yang berbeda ya, karena Indonesia pasti ingat ya, suatu ketika dulu pernah dibantai Bahrain sehingga 10-0, itu 12 tahun yang lepas. Hari ini timnas Indonesia menampilkan pemain-pemain grade A yang turun nanti, yang akan bermain nanti bukan kaleng-kaleng punya pemain. Percayalah guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.